Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik tik lekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekukmu. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Engkau menebarkan hatiku, dinda pengantinku. Engkau menebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau setia membaca firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, selamat berjumpa. Bapak Pendeta dulu tahun 89 pernah pimpin di sini. 89 ya, lama ya. 33 tahun, 34 tahun. Waktu itu Bapak Pendeta baru semester 6 di STT. Bapak Pendeta sempat ganti jadwal pimpin ibadah dari Penatua Benoni Matruti, Bapak Pendeta Bapak almarhum. Sekarang ini baru ada lagi. Sudah berubah jauh ya. Dulu Pospel Arius APO sudah berubah jauh. Ini sebuah anugerah Allah, di mana Bapak Pendeta sebagai anak jemaat pengharapan masih ada untuk melayani jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema khotbah kita indahnya ikatan cinta. Memang kitab Kidung Agung ini jarang dibacakan. Jarang karena sangat sulit untuk kaum awam menafsirkannya. Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 16 merupakan rangkaian
dari sebuah ungkapan iman Raja Daud, ya, yang memberikan lewat bahasa-bahasa puitis yang metafora. Metafora itu berarti mengandaikan, membandingkan Allah seperti mempelai laki-laki dan umat Tuhan, umat pilihan seperti mempelai perempuan. Orang semua pernah mengalami masa pacaran, ya. Bagaimana ungkapan-ungkapan hati seorang laki-laki ketika dia senang kepada perempuan? Bagaimana ungkapan seorang perempuan ketika dia senang kepada laki-laki? Boleh bilang teh gigi rasa coklat cinta. Di mana perempuan ada, laki-laki ada di situ. Orang tua mau kunci pintu, kamu paku pintu, tetap tiba di tempat. Karena dia cinta. Saling mengagungkan satu sama lain itu penting. Ya, cinta dulu tidak sama dengan cinta sekarang. Cinta dulu itu cinta karena kasih. Sekarang ini cinta eros. Habis manis cepat dibuang, dapat madunya dibuang. Sebegitulah Raja Daud mengandaikan hubungan antara Allah dan umatnya. Bagaimana Allah dengan segala kasihnya menyatakan cintanya, dan cinta sejati Allah kepada manusia lewat diri Yesus. Tidak gampang, ya. Manusia berdosa, manusia melanggar perintah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam perjanjian lama, Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, kepala angin. Tetapi Allah tetap mengasihi dia. Ikatan cinta yang begitu kuat itulah yang digambarkan dalam pembacaan kita ini. Apa harapan mempelai laki-laki kepada perempuan? Apa harapan mempelai perempuan kepada laki-laki? Apa harapan Tuhan kepada jemaat? Apa harapan jemaat kepada Tuhan? Bahasa puitis yang begitu tinggi sebagai simbol dari budaya Israel pada saat itu. Geografis yang saat itu yang kita baca hari ini. Kadang-kadang kalau secara manusia itu Alkitab juga bicara buah dada macam berdosa begitu, ya. Buah dadamu seperti pohon ini, bibirmu begini. Tapi itulah permainan bahasa kosakata dari sebuah puitis yang begitu indah untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Dikala kita tidak mencintai dia, dia tetap mencintai kita. Dikala kita tidak setia kepada dia, dia tetap setia. Karena ikatan cinta Allah kepada manusia tidak terbatas waktu, tidak lekang termakan waktu. Kalau manusia beda. Waktu muda itu jalan itu pacar tersentuh sedikit saja, kaki dia gosok betul. Kalau setua, kupu mata di mana? Ini yang terjadi, itu manusia. Tetapi Allah tidak. Torang salahkah, torang berontakkah membelakangi dia, dia tetap merangkul. Kasihnya bagaikan mata air sungai yang takkan pernah berhenti. Kalau Allah murka, otong semati semua. Gempa kecil saja ton takut takar ruangmu. Guntur kilat, hujan saya ton pikir 1000 kali lipat. Apa yang terjadi? Yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana indahnya kasih Allah kepada kita itu, kita harus merespons indahnya kasih Allah itu. Kalau Allah sudah tuntun kita, jaga kita, berkati kita, apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah ucapan syukur. Kalau Allah sudah memberkati kita melewati masa-masa yang sulit, apa yang harus kita buat? Berdoa selalu kepada Allah. Itu yang harus dibuat, yang harus dilakukan, supaya ikatan cinta yang sejati antara umat dan Allah ini dijaga. Ikatan cinta yang sejati itu hanya dijaga lewat kesetiaan, dan kesetiaan itu timbul dalam hati.
yang tidak bisa diprediksi oleh orang lain. Orang akan melihat dari luar saja. Oh, laki-laki ini tidak bagus, oh perempuan tidak bagus, tapi mereka tidak akan pernah tahu. Siapa yang mau memilih hidup seperti filosofi kedondong atau durian? Orang kalau melihat dari luar pilih kedondong, tapi ketika dalam berserat dan tidak bisa dimakan. Tapi orang yang memilih durian, hatinya begitu indah, dan alam menilik hati. Orang bilang kita begini begitu, orang bicara kita begini begitu, tapi Allah yang Maha tahu. Dalam bergereja, tujuan kita hanya pada Yesus. Kalau dunia tujuan kita ada pimpinan, ada keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Itu dunia yang tidak menyebabkan kita kepada keselamatan. Tapi dalam hubungan dengan Allah, Yesus menjadi tujuan. Dalam hubungan dengan pelayanan, Yesus menjadi tujuan. Dalam hubungan dengan iman, Yesus menjadi tujuan. Orang boleh bicara begini, boleh bilang ini, saya buat demi Yesus. Supaya apa? Supaya ada kerendahan diri, ada sebuah kepasrahan diri, tidak ego, tidak angkuh, tidak sombong. Manusia zaman now ini, memang zaman sekarang juga zaman now itu zaman now, buta huruf. Iya toh? Orang Maluku bilang now, buta huruf, pambodoh. Mau yang enak saja, mau yang dipuja saja. Ya. Mata Allah tertuju dalam kasihnya sempurna, bukan kayak laki-laki yang bujang. Pacarnya di samping tapi ada cewek lewat, dia cantik sekali. Mata lirik ke sana kemari, sebentar bakal mati. Yo, itu manusiawi. Mempertahankan kasih dalam hati yang sejati itu tidak gampang. Ya. Merajuk biduk dalam hubungan laki-laki dan perempuan tidak mudah sampai ajal menjemput. Waktu muda disanjung-sanjung, waktu cantik disanjung-sanjung, waktu ganteng disanjung-sanjung, ketika tua sakit-sakitan dibuang begitu saja. Ini yang terjadi karena paradigma berpikir kita adalah paradigma manusiawi, bukan paradigma Allah yang mengasihi dan menyatukan kita. Sehingga hari ini, minggu ini kita belajar tentang indahnya ikatan cinta kita dengan Allah. Ya, kalau kita mencintai Allah, lakukan hukum kasih yang tadi. Tidak susah kok. Saudara berdoa, membaca Alkitab, mengasihi sesama, itu bagian 3 hal yang penting. Saudara diberkati oleh Tuhan dengan jabatan, ekonomi yang berkelebihan, bukan untuk diri saudara sendiri. Berkat Tuhan berikan supaya saudara menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi gereja. Orang Kristen sekarang dapat uang 100.000 beli pinang sampai tinggal 2.000 baru kasih ke gereja. Majelis hitung pati murah terus, tebal-tebal. Tapi kalau di mall mawar pizza sampai 10 lembar juga aman. Saudara renungkan betapa besar kasih Allah. Kita salah, kita kurang, kita lemah. Tapi rangkuman kasih Allah takkan pernah berhenti. Jaga indahnya cinta ini. Selama Allah masih mencintai kita, responslah dengan cinta dalam perbuatan nyata lewat iman percaya kita. Karena akan tiba hari menjadi gelap dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Amin. Minggu 6 Agustus 2023, kalender gerejawi hijau, Minggu-Minggu Trinitas. Indahnya ikatan cinta, Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Hari Minggu 6 Agustus adalah hari ke-218, Minggu ke-32 dalam tahun 2023 yang telah mendorong seluruh pelayanan GKI mencapai aspek pembaruan pada level ketiga pada triwulan ketiga.
fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan ketiga Juli sampai dengan Agustus sampai September 2023, pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Dimulai dengan memahami indahnya ikatan cinta dari cinta agung Tuhan, sebagaimana Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Gary Chapman mengeluarkan buku yang terkenal itu, The Five Love Language, yang salah satunya adalah Word of Affirmation. Namun hal ini sudah dibicarakan kitab suci sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bagian yang kita baca ini jangan dimengerti sebagai kalimat rayuan gombal yang tidak tulus, omong kosong, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ini perkataan yang tulus. Ini suatu pengakuan. Bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang mengekspresikan cinta karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada hari raya Paskah umat Yahudi. Pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah itu rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika menjalani hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan, diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih? Mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghayati perenungan firman Tuhan hari ini. Amin.